selamat pagi anak-anak Miss Tresna. Apa kabarnya di pagi hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2020 ini? Nah, Miss Tresna percaya kabarnya pasti dahsyat, ajaib, dan luar biasa bersama Tuhan Yesus ya. Sesuai dengan roster kita yang baru, maka pelajaran kita di hari Rabu ini adalah IPS, PKN, dan IPA. Nah, sebelum belajar, Miss Tresna berharap semua anak-anak Miss Tresna sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah mengucap syukur terlebih dahulu di pagi hari ini kan? Nah, semuanya sudah siap belajar kan? Yuk, mari kita sama-sama belajar. Untuk pelajaran IPS kita hari ini, kita masih membahas letak astronomis dan geografis negara Indonesia. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu arti garis lintang dan garis bujur, sekarang apa sih fungsi garis lintang dan garis bujur itu? Nah, garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, sehingga adanya garis lintang ini, iklim di bumi terbagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, apa fungsi garis bujur? Nah, fungsi garis bujur itu adalah menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Maka permukaan bumi dibagi menjadi setiap 15 derajat, perbedaan waktunya itu ada 1 jam atau 60 menit. Nah, bisa kamu pahami ya fungsi garis lintang dan garis bujur ini. Sekarang perhatikan peta Indonesia berikut ini. Nah, maka letak astronomis Indonesia itu kita lihat dari lintang utara, dia itu ada 6 derajat lintang utara, hingga ke bawahnya itu, ke selatannya itu dia 11 derajat lintang selatan. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, kalau dari bujurnya, dari garis bujurnya, letak Indonesia itu mulai dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Seperti yang ada Miss buat berikut ini. Maka letak astronomis negara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, perhatikan letak Indonesia berikut ini. Nah, apabila kita memperhatikan tadi, berdasarkan garis lintang, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, kamu bisa lihat garis merah ini adalah yang disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, apa itu garis khatulistiwa atau ekuator? Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, berdasarkan garis khatulistiwa ini, maka akibat dari garis bujur dan garis lintang yang dimiliki Indonesia, maka garis lintang, berdasarkan garis lintang, Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah iklim yang dimiliki Indonesia itu adalah iklim tropis. Sehingga di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, berikutnya, apa akibat garis bujur yang dimiliki oleh Indonesia? Garis bujur ini mengakibatkan Indonesia memiliki luas 46 derajat yang membentang dari timur ke barat, sehingga Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu Wit, Wita, dan Wip. Nah, letak geografis Indonesia itu adalah di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang tugas anak-anak Miss di rumah adalah gambarkanlah peta Indonesia di buku gambarmu lengkap dengan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, peta Indonesia ini dapat kamu lihat dari atlasmu, kemudian kamu gambarkan di buku gambarmu. Jangan lupa gambarnya diwarnai, buat angka-angka pada garis lintang dan garis bujurnya. Kemudian tulislah letak astronomis dan letak geografis Indonesia di bawah gambar yang kamu buat. Nah, setelah itu kamu tuliskan
fungsi garis lintang dan garis bujur, serta letak astronomis dan geografis Indonesia di buku PS-IPS-nya. Nah, untuk pelajaran PPKN kita hari ini adalah masih tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kamu pelajari pelajaran materi yang minggu lalu, kemudian tugasnya kerjakanlah ayo berdiskusi halaman 24 buku tema 1. Kamu buat tabelnya seperti yang ada pada halaman 24 tersebut dan kamu kerjakan di buku PR PPKN ya. Nah, untuk pelajaran materi IPA kita hari ini adalah pembagian hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, kamu tuliskan dulu materi yang ada di gambar ini ke dalam buku PS IPA dan akan kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, selamat belajar anak-anak Miss Tresna. Semoga video-video ini dapat membantu kamu memahami dalam belajar di rumah. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Dan nantinya tugasnya dikumpul pada hari Jumat. Nah, kalau orang tuanya tidak dapat mengumpulkannya pada hari Jumat, bisa mengumpulkannya hari Sabtu. Dan buku tugasnya kembali diambil pada hari Senin ya. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.